wabarakatuh. wabarakatuh, Bapak. Selamat sore anak-anak. Selamat sore juga, sore, Pak. Pak Guru. sore Bapak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik. Kita bisa berjumpa lagi. Seperti biasa, jika Bapak sudah masuk ke kelas ini, berarti sekarang pelajaran apa? Pelajaran agama Islam, pendidikan Islam. agama Sudah siap? Islam. Ngaji Pak, ngaji. Sudah siap semua untuk belajar? Siap, Ya. Pak. Ya, Pak. Seperti biasa, sebelum kita belajar, kita awali pelajaran ini dengan bersama-sama berdoa ya. Iya Pak. Agar Ya, lebih Pak. sebelum berdoa seperti biasanya, kita bernyanyi dulu, yaitu tangan ke atas. Nantilah Tangan ke atas. ya nanti lagu tangan ke atas selesai langsung dilanjut doa ya. Siap Iya, ya? Pak. Siap. Tangan ke atas, burung yang terbang. Ke atas menggapai bintang, Tangan Ke samping burung terbang, terbang. Tangan ke depan ikan berenang. duduk yang rapi, siap berdoa. Putar-putar, tangan diputar. putar, Gulung-gulung, tangan digulung. digulung. ular melingkar di Melingkar. pagar bundar. Nah, terima kasih. Semoga dengan pembacaan doa tadi, pembelajaran kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Amin. Coba lihat, Bapak sudah menyiapkan ini pertanyaan. Ada yang bisa baca? Ini yang pertama apa? Apa itu keragaman? Itu Keragaman, Apa ini? sunatullah, Sunatullah. Kalau ini Toleransi. Toleransi. Harus toleransi. banyak temennya. Maka tujuan pembelajaran hari ini yaitu setelah menyaksikan bahan ajar dari Canva, peserta didik dapat memahami dan menjelaskan arti keragaman sebagai sunatullah dengan baik. Setelah menyaksikan bahan ajar dari Canva, peserta didik dapat memahami dan menjelaskan arti toleransi dan pentingnya toleransi dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Setelah berdiskusi, peserta didik dapat mengidentifikasi keragaman di sekitar lingkungan dan bagaimana penerapan toleransi dalam berbagai lingkungan dengan tepat. Coba perhatikan video berikut ini. Indonesia memiliki bahasa daerah yang berbeda-beda. Ya, setelah kalian mengamati video tadi, coba apa yang kalian simak dari video tersebut? Keragaman Pak. Ya, Contoh keragaman. Keragaman ras. perbedaan fisik, Pak. ya pinter, Wali. Siapa lagi? Ayo. Keragaman budaya, suku. Pak. Bahasa, budaya. Suku, agama. Ya, video tadi Keragaman budaya, Pak. keragaman yang ada di Indonesia. Indonesia. Keragaman bahasa, ada keragaman agama, ada keragaman budaya. Ya. Budaya. Nah, itu pertanyaan pertama, apa itu keragaman? Nah, keragaman adalah ini ya. Sama, Pak, sama.
Keragaman adalah Beda. Perbedaan. Oh, perbedaan ya, Pak. Kita Hmm. seperti Antar jenis kelamin, kita. warna kulit, Seperti bahasa, perbedaan budaya, jenis agama, kelamin, dan lain-lain. warna kulit, Kalau bahasa, Ada laki-laki, Perbedaan jenis budaya, kelamin. GRL. agama Islam, Agama. Hindu, Buddha, Kristen. itu ya. Jadi keragaman itu adalah Perbedaan. ya. Itu Iya, Pak. sudah terjawab. Sekarang yang kedua, apa itu sunatullah? Wah, Sunatullah Hukum alam. hukum Allah, hukum alam. itu apa hukum alam itu? Fitur Fitrah. penciptaan dan mekanisme dalam alam semesta. Ya, Nendra pinter nih ya. Iya, Pak. Ya. Pak. Sunatullah itu adalah disebut juga hukum alam Hukum alam. ditetapkan oleh Allah. 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 Sekarang selanjutnya, kalau kita sudah tahu tentang keragaman, sudah tahu tentang sunatullah, hanya yang ketiga, apa itu arti keragaman sebagai sunatullah? Apa ya, Pak? Ya. Keragaman berupa sunatullah. Tetap, Pak. Ketetapan Allah yang tidak dapat dirubah. Hikmah di baliknya yaitu agar umat manusia dapat melaksanakan Segala perbuatannya, Manusia baik amal. maupun hablum. ya, Nas. baik hablum minallah dan hablum minan nas. Iya. Ini ya. Nas. Artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Di sini ya, kita diciptakan dari laki-laki dan perempuan, terus ada berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Tujuannya adalah untuk saling Mengenal. kita tadinya kita saling mengenal tidak? Tidak. Nah, Tidak, Pak. Nggak tahu itu siapa, Pak. satu agar saling mengenal. Kenal kok, Pak. Salah satu, Firman aja nggak tahu, Pak. salah satu sikap yang mencerminkan keragaman sebagai sunatullah adalah Toleransi. Toleransi. toleransinya. Apa itu toleransi? Toler panjang, Pak. Iya. Toleransi menghormati, Pak. Menghargai perbedaan. Menghargai perbedaan. Saling menghargai. Adalah sikap menerima dan menghargai Perbedaan. orang-orang dalam hal ras, agama, budaya, bahasa, dan pandangan hidup. Ini bukan hanya tentang mentolerir perbedaan, tetapi juga menghargai dan memahami keberagaman tersebut. Jadi toleransi itu lebih kepada sikap menerima dan menghargai perbedaan. Ya, kenapa begitu? Karena manusia diciptakan oleh Allah itu dalam keadaan yang berbeda. Selanjutnya, toleransi adalah sikap saling menerima, saling menghargai, dan saling menghormati. Ya. Selanjutnya, ini tadi ya, yang ada di video tadi ya, keragaman di Indonesia. Indonesia memiliki 1.340 suku. Ada agama, ada 2.500 bahasa daerah. Jadi banyak sekali ya keragaman di Indonesia. Bayangkan kalau kita itu tidak mempunyai sikap, apa yang akan terjadi di Indonesia ini? Itu, Pak. Tawur. Nah, ada tawuran ya, ada perang. Perang suku, Tidak rukun, tidak damai. Pak, nantinya, Pak. bulat, Pak. Pasar malam, Pak, nanti. Merasa paling baik, Pak. Persatuan dan Satuan. memiliki bermacam-macam suku bangsa ya, sebahasa, bahkan agama juga ada 6 ya. Itu makanya penting sekali untuk menanamkan sikap toleransi agar mengapa toleransi itu penting? Yang pertama membentuk kita bisa saling terbelah
karena kepentingan pribadi dan kepentingan suku. Yang kedua, menciptakan kerukunan, ya. Karena dengan toleransi kita saling menghargai, menciptakan kerukunan. Yang ketiga, memunculkan rasa nasionalisme dan bangga terhadap bangsa Indonesia. Dengan banyaknya suku bangsa bukan berarti kita menjadi terpecah belah, tapi menjadi satu kesatuan yang sangat kuat. Dan yang keempat, menciptakan kedamaian di negeri kesatuan Republik Indonesia. Ya. Selanjutnya, sikap toleransi hendaknya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, maupun lingkungan bangsa dan negara. Perhatikan, bagaimana jika toleransi tidak dilaksanakan di lingkungan keluarga, toleransi tidak dilakukan di lingkungan sekolah, bagaimana jika toleransi tidak dilakukan di lingkungan masyarakat? Nah, pertanyaan, mari kita diskusikan bersama ya. Nah, nanti Bapak akan bagi kelompoknya ya, karena di sini ada 12, nanti Bapak akan bagi menjadi 3 kelompok. Nah, nanti kelompok pertama itu diketuai polis ya. Aku. Saya Pak. Saya kelompok 4, Pak. 3 anggota kelompoknya. Sedangkan kelompok kedua nanti diketuai oleh Firman. Ya, nanti Firman silakan cari anggota kelompoknya. Saya nggak mau dengan Pak Firman, Pak. Nggak mau, Pak. Saya. Firman nakal, Pak. Nggak mau, Pak. Kelompok 3 boleh ya. Kelompok 3-nya yaitu diketuai oleh Pak Musa ya, oleh Musa ya. Nah, apa tugas kelompoknya? Nah, untuk kelompok 1 yang diketuai Kholis nanti diskusikan apa saja contoh keragaman di lingkungan keluarga. Nah, untuk kelompok 1 lingkungan keluarga ya. Keragaman di lingkungan keluarga itu apa saja? Nah, silahkan nanti kalian diskusikan. Terus yang kedua, bagaimana contoh penerapan toleransi di lingkungan keluarga? Itu untuk kelompok 1, khusus di lingkungan keluarga. Sedangkan kedua, Pak Firman ya. Firman ya. Firman nakalku, Pak. Firman. Ada, hadir Pak. Rajin ya. Pak saya, Pak. Nanti diskusi ya, apa saja contoh keragaman di lingkungan sekolah. Siap, ya, Pak. Terus bagaimana contoh penerapan toleransi di sekolah. Siap. Ya, sudah jelas ya? Ya, diskusi ya, Roji. Aja ya, kita nggak mau, Pak. Kita mau dengan Firman, Pak. Nggak mau, Pak. Nakal orangnya, Pak. Boleh Musa ya, nanti Musa tolong pimpin kelompok 3, yaitu apa contoh keragaman di lingkungan masyarakat, dan bagaimana contoh penerapan toleransi di lingkungan masyarakat. Nah, silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing dan diskusikan apa yang tadi sudah Bapak perintahkan. Iya, Pak. Pak, saya belum dapat kelompok, Pak. Ya, silakan. Boleh ke kelompok 1. Kelompok 1 saya. Ya, Polis ya. Iya. Ya, selesai, Pak. Ya, selesai. Wah, kelompok saya dengan Musa. Pinter-pinter, Pak, orangnya. Nggak mau dengan Firman, nakal orangnya tuh. Ya, Musa udah selesai ya. Kelompok 1 sudah selesai? Sudah. Sudah selesai? Sudah, Pak. Kelompok 3 sudah selesai? Setengah pinter. Nah, kalau sudah selesai, kita akan coba presentasikan hasil diskusi tiap kelompok ya. Silakan kelompok 1 presentasikan hasil diskusinya. Oke, Pak, aku dulu ya, Pak ya. Ya, silakan Walis. Nanti dikenalin nggak, Pak, anggota kelompoknya? Boleh Assalamualaikum dikenalkan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dari kelompok wabarakatuh. 1, teman-teman saya yang pertama ada Mila, terus Ya. ada Lela, terus ada Rahayu. Nah, tadi udah diskusi contoh keragaman di lingkungan keluarga. Yang pertama, keragaman status. Ada ayah, ibu, kakek, nenek, anak, kakak, dan adik. Terus ada keragaman usia. Ada yang sudah tua, ada yang masih anak-anak, ada yang masih bayi juga. Terus yang ketiga, keragaman jenis kelamin, ada laki-laki dan perempuan. Yang keempat, ada keragaman profesi atau pekerjaan, ada yang jadi ibu rumah tangga dan masih sekolah.
Contohnya, penerapan di lingkungan keluarga, belajar menghargai perbedaan pendapat. Kemudian yang keduanya, anak harus menghormati dan melakukan nasihat orang tua. Yang ketiga, orang tua harus mendengarkan pendapat anak. Yang keempat, menghargai perbedaan karakter setiap anggota keluarga. Yang kelima, tidak mengganggu kegiatan anggota keluarga dan tidak pilih kasih. Itu Pak tadi diskusinya. Nah, beri tepuk Terima tangan. kasih. Assalamualaikum. Kelompok bagus ya, itu tadi contoh keragaman dan contoh penerapan toleransi di lingkungan keluarga. Dari kelompok lain ada yang mau menambahkan atau sudah merasa cukup dengan kelompok satu? Cukup, bagus. Ya baik, kayaknya Ya kelompok cukup Pak. presentasi nih ya. Tapi itu Pak ada yang nggak ikut kerja kelompok tadi Pak, ribut baik. Terus Pak. Nah, nanti sudah saya cek tadi ya, sudah saya cek dari wilayah keliling ya, yang tidak ikut kerja kelompok tadi sudah ada datanya ya. Sekarang kita langsung ke kelompok kedua ya. Silakan Firman mempresentasikan dari kelompok kedua. Kelompok 2, saya mewakili kelompok 2 Bapak. Nah, Anggotanya saya lupa nama-namanya. Mangga disebutkan aja ininya ya, hasil diskusi. Langsung hasilnya nih Pak. Masya Allah ini hebat-hebat kelompok 2. Contoh keragaman di lingkungan sekolah. Yang pertama adalah keragaman penghuni sekolahnya Pak. Ada kepala sekolah, ada Bapak Ibu guru, ada siswa, ada karyawan, dan mungkin masih banyak lagi Pak yang belum disebutkan. Yang kedua keragaman daerah asal. Ya macam-macam nih asalnya, ada yang dari jauh, ada yang dekat dengan lingkungan sekolah, macam-macam. Yang ketiga keragaman jenis kelamin. Tentunya ada laki-laki dan perempuan di sekolah. Tidak ada banci Pak, tidak ada, alhamdulillah. Terus yang keempat keragaman karakter. Nah ini segitu banyaknya siswa, karakternya itu beda-beda Pak. Nah contoh penerapan toleransi di lingkungan sekolah, menjaga ketenangan dalam kelas saat berlangsung proses belajar mengajar, tidak boleh ribut, itu bagian dari toleransi. Kalau ada yang ribut berarti tidak menghargai yang lain Bapak. Yang kedua menghargai perbedaan pendapat dengan teman. Yang ketiga tidak membedakan suku, agama, dan ras teman dalam bergaul. Kalau memang di kelasnya itu ada perbedaan agama, kita saling menghormati. Yang keempat, tidak memaksakan agama kita kepada orang lain. Dan yang kelima, mematuhi tata tertib sekolah. Nah, ini yang harus tuh Pak, yang harus dijunjung tinggi. Dengan mematuhi tata tertib, insya Allah nanti sekolahnya akan berjalan dengan baik, lancar Pak. Itu Pak, hasil dari diskusi kelompok 2 Bapak. Wah, luar biasa kita. Widih, ada yang lupa tadi Pak, itu anggotanya Pak. Kelompok 2 itu, anggota sekolah tuh. Nenek Gayung Bu, gak sebutin Pak. Bukan nggak disebut. Nenek Gayung. Oh, pemahaman dan penerapan toleransi di lingkungan sekolah ya. Sangat bagus sekali tadi dengan sangat jelas, hasil diskusinya juga bagus ya. Terima kasih untuk kelompok 2. Kita lanjut kepada kelompok 3 ya, yang akan mempresentasikan hasil diskusi tentang keragaman dan toleransi di lingkungan masyarakat. Silakan Usa untuk presentasikan. Saya Pak ya, kelompok 3 saya Pak. Lalen. Izin menyampaikan hasil diskusi kelompok 3 terkait ini Pak, keragaman di lingkungan masyarakat. Ini contoh penerapan toleransi di lingkungan masyarakat. Yang pertama tuh misalnya di rumah tangga ya. Maaf Pak, ini burem Pak. Ininya apa namanya? Laptopnya Pak. Laptop. Tulisannya. Ini yang pertama, menghargai pendapat ketika bermusyawarah. Jadi ketika ada teman-teman saling berpendapat di antara tetangga ya, di lingkungan masyarakat, kita harus saling menghargai gitu. Jangan sampai saling menyalahkan ya, saling menuduh dan sebagainya, sehingga nanti akan menjadikan toleransi ini luar biasa gitu, baik di lingkungan masyarakat.
Lalu juga ketika bergaul dengan semua warga tanpa memandang perbedaan ras, suku, agama, itu kan, bahasa juga, sehingga ini akan menjadikan kita dalam bermasyarakat itu tentram gitu, tidak ada benturan, ya, berjalan dengan baik. Lalu mengikuti kegiatan sosial di masyarakat, ya. Apa yang tadi disampaikan, perbedaan ras, suku, agama, dan bahasa tidak dijadikan sebagai masalah, sehingga dalam kegiatan sosial akan saling melengkapi, ya gitu. Mungkin itu Pak hasil diskusi kelompok kami ya terkait dengan keragaman di lingkungan masyarakat dari penerapan toleransi ini. Terima kasih. Kelompok 3 keren sekali. Beri tepuk tangan. Ya, terima kasih Pak Lukman. Terima kasih ya Musa dan kawan-kawan sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Tadi Bapak perhatikan selama diskusi kalian sudah aktif dalam melakukan diskusi. Alhamdulillah ya, antara anggota satu dengan anggota lainnya saling mengisi ya. Ada yang berbagi tugas, ada yang menulis, ada yang memberikan ide-ide. Nah, itu pentingnya diskusi seperti itu ya. Kita bisa berbagi pengalaman, berbagi pikiran, dan dijadikan satu, dan kalian sudah mempresentasikannya. Bapak sangat mengapresiasi sekali hasil kerja dari kalian. Sekali lagi kita tepuk tangan untuk kita semua. Selanjutnya, nanti Bapak sudah menyiapkan evaluasi untuk pertemuan hari ini ya. Ini contoh soal evaluasinya. Kalau kalian nanti belum sempat mengerjakannya hari ini, nanti kalian bisa melalui akses dari link ini. Linknya nanti Bapak kirim di grup WA S-Class ya. Nah, silakan kalian nanti isi ya sesuai jawaban kalian. Nanti bentuknya seperti ini, kalian jawab. Setelah selesai jawab, jangan lupa nanti dikasih nama dan kelas, terus baru dikirim ya, agar nanti nilainya langsung terkirim ke Bapak. Kesimpulannya ya, ada yang mau menyimpulkan untuk pembelajaran hari ini? Tadi belajar tentang apa saja? Keragaman, Pak. Keragaman Belajar itu keragaman, penting. Bapak. Keragaman itu bisa disebut dengan apa? Persatuan. Persamaan. Perbedaan. Itu perbedaan. Oh, perbedaan ya. Saling menghargai. Hargai. Keragaman di keluarga, sama di sekolah. Materi yang bisa Bapak ajarkan ya. Jadi yang pertama tadi kita belajar tentang keragaman. Intinya dalam keragaman itu adalah perbedaan. Ya, sedangkan toleransi itu adalah sikap saling menerima dan menghargai dari perbedaan. Itu ya. Nah, setelah kalian melakukan pembelajaran tadi, tolong nanti refleksikan perasaan kamu setelah mengikuti pembelajaran ini mulai emat berikut. Yang pertama adalah senang sekali, yang kedua cukup senang, yang ketiga sedih. Udah sekarang kalian ekspresikan muka kalian berdasarkan perasaan setelah mengikuti pelajaran kali ini. Siap ya? 1, 2, 3. Tapi rumah. Ya, kebanyakan senang ya. Kita tidak terlihat semua nih di sini ya. Ya, alhamdulillah kelihatan senang. Nah, nanti kalian juga bisa mengisi kritik dan saran melalui link ini. Nanti Bapak kirim juga. Barangkali dalam proses pembelajaran kali ini menurut kalian ada yang kurang berkenan. Pak Lukman kurang ini. Silakan nanti isi kritik dan sarannya. Nanti yang bisa membaca hanya Bapak ya. Dan bebas, kalian bisa mengkritik apa saja, misalkan kurang SBQ-nya atau kurang apanya, silakan di sini. Nanti untuk pembelajaran ke depannya insya Allah akan diterapkan kritik dan saran dari kalian. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya, nanti kita akan belajar tentang ciri-ciri balik dan kewajiban setelah balik. Tetap semangat, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Kita tutup bersama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.